Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun kita berada pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, menyambut hari baru karunia Tuhan ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pagi ini kami ada sebagaimana adanya. Dengan iman kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mengawali pagi hari ini ya Tuhan, mengawali seluruh aktivitas hari ini, kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga dalam segala keterbatasan kami dimampukan untuk memahami apa maksud daripada firman-Mu ini, serta terus melakukannya dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, Sabtu 27 September 2025. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tula tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Misalnya, ketika kita menghadapi tantangan hidup, siapakah yang akan kita jadikan sebagai tempat perlindungan?
Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kepastian perlindungan dan menikmati hidup yang berpengharapan? Melalui bacaan kita saat ini, pemazmur menjawabnya dengan menegaskan bahwa kepastian perlindungan dan pertolongan hanya kita peroleh di dalam Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hal itu sangat jelas dalam pembacaan kita di ayat 1-2. Dan di ayat 3-6, di situ kita mengetahui bahwa Dia juga melindungi orang percaya dari berbagai bahaya, termasuk penyakit sampar dan penyakit menular. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan juga akan menyelamatkan orang yang percaya dari kesulitan dan juga kesesakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi semakin jelas bahwa satu-satunya tempat perlindungan dan perteduhan hanya di dalam Tuhan. Kita semua dalam iman tentunya kita percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan dirancangkan Tuhan adalah baik adanya. Walaupun terkadang kita diperhadapkan dengan kepedihan, duka cita, dan air mata yang seolah-olah hendak melenyapkan kita. Tetapi teruslah percaya dan berharap hanya pada Tuhan saja. Firman-Nya saat ini menguatkan kita bahwa pertolongan kita hanya datang dari Dia yang adalah tempat perlindungan dan perteduhan yang sejati. Mari lekatkan hati kita kepadanya, serta terus berseru kepadanya. Maka Ia akan menjawab dan meluputkan kita. Milikilah pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan Dia juga melindungi kita dari berbagai bahaya dan juga kesulitan hidup. Roh Kudus menolong kita semua semakin memahami firman Tuhan ini, semakin menguatkan kita, dan kita terus melakukan dalam sepanjang hidup karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, bersama-sama kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk memahaminya dan melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Bersama-sama ya Tuhan pada pagi ini, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, kiranya kasih setia-Mu terus menaungi. Berdoa untuk semua anggota jemaat dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, kiranya Tuhan terus memberkati. Setiap apa yang kami lakukan, biarlah kami lakukan hanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan terus memberkati upaya untuk memperoleh kesembuhan, sehingga dari dalamnya ya Tuhan, kesembuhan boleh dinyatakan bagi mereka semua. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memberkati, memperlengkapi sukacita mereka dalam menjalani masa tua ini. Juga berdoa ya Tuhan untuk yang sedang berduka. Kiranya Tuhan terus memberkati. Tuhan-Nya akan terus menghiburkan, sehingga mereka terus berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Berdoa ya Tuhan untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan memberkati. Juga anak-anak yang dalam masa pertumbuhan,
Kiranya terus diberkati agar semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Juga kami semua ya Tuhan, pada pagi hari ini, mengawali hari ini, kami akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripadamu, terus Engkau nyatakan bagi kami semua ya Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan untuk segenap pelayan-Mu dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripadamu. Biarlah terus dinyatakan dalam hidup kami semua, semakin kuat untuk menjadi pelayan Tuhan. Juga berdoa bagi bangsa negara kami, juga pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus memberkati. Boleh memerintah kami sesuai dengan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.